Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik semua, sehat semua, diberi kesehatan Allah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas material bootstrap, yaitu mengenai form, sampai aku bikinnya itu 2 part, teman-teman. Nah, di video malam ini kita bahas lagi material bootstrap. Kita buka dulu bootstrapnya, materinya apa. Kita buka dulu. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kasih jempol yang hadap atas dong. Kalau teman-teman terus don't forget for like jika teman-teman suka, terus share jika video ini bermanfaat, komen. Soalnya aku sendiri jujur butuh masukan, kritikan, saran yang sifatnya itu membangun. Dan don't forget for subscribe and click the bell for the next videos. Oke teman-teman, kali ini yang kita bahas materinya adalah apa ya? Kalau form udah kemarin. Kali ini kita bahas mengenai tabel, teman-teman. Nah, di sini tapi tabelnya ini kita bahasnya bukan di bootstrap lagi, tapi langsung di material design bootstrap. Nah, kita buka dulu di bootstrapnya. Kalau teman-teman mengalami orang channel security risk, langsung aja accept aja, langsung gak apa-apa. Nah, udah ketemu. Nah, kita bahasnya tabel data. Kita mulai dari chart. Terus di data ini ada charts, ada charts advance, tables, data tables. Kita awal dari charts dulu, teman-teman. Kalau di Excel kan biasa bikin charts. Nah, chart ini fungsinya tuh kalau kita buka Excel itu fungsinya untuk membuat grafik diagram, buat grafik, apapun grafiknya bikinnya tuh chart. Dan bentuknya pun mulai dari ada yang bar, line, terus bar chart horizontal, pie chart, donut, polar, radar, bubble, scatter cast, dan juga ada custom option, juga ada custom option, dan juga custom tooltip. Oke, kita awal dari yang bar dulu. Yang bar ini kalau kita lihat, kalau kita pernah buka Excel, teman-teman, mungkin sama pihak sekolah disuruh bikin grafik PPDB, siswa yang terdaftar berapa, yang tertolak berapa. Nah, di sini kalau mau dibikin via web, bikin aja di sini. Ada shortcutnya juga. Nah, ada shortcutnya juga. Tapi untuk hanya saja ini bikinnya pakai JavaScript, atau teman-teman buka cari aja di Google gini, cari aja chart.js. Nah, di situsnya ini adalah chartjs.com. Terus, Mas Bro, bisa nggak Chart.js dipakai pakai ketika kita bikin web grafik menggunakan bootstrap? Bisa, malah sudah kompatibel sekali. Soalnya apa?
Chart.js ini nggak pakai jQuery, dia langsung JavaScript teman-teman. Nah, ada this index.jcb, terus index.78hd8 sekian-sekian.js. Nah, di sini kalau ada get started-nya, ada sampel contoh ekosistemnya, bahkan ada GitHub-nya juga teman-teman. Terus kita lagi di sini, Mas Bro, kan kita mau bikin grafik penjualan berbasis web dengan Bootstrap. Nggak apa-apa, bisa aja pakai Chart.js atau di sini tinggal kita mau pakai yang mana, ada sampelnya, ada contohnya kayak gini. Nah, ada yang samples, terus ada yang ini ada yang radius, terus floating, ada horizontal, stack, terus stack var with group, ada vertikalnya juga. Nah, kalau misalnya apa, kalau pakai via DTMDB attribute ini harus pakai mereka itu ingin kita pakai yang aktif yang pro, pakai mengaktifasi account yang pro saja, kita masih pakai yang biasa. Terus masih di grafik yang bar chart ini ada, kalau di sini ada bar chart berradius. Nah, kayak gini contohnya teman-teman. Nah, ini contohnya, misal ke grafik BBDB, misal yang pink ini taruh saja perempuan, yang biru laki-laki. Nah, sampai tahun ajaran ini kalau kita pakai grafiknya kayak gini, antara laki-laki dengan perempuan lebih banyak terterimanya ini yang laki-laki. Nah, sedangkan ini terterimanya ini minoritas perempuan, laki-lakinya ini minim banget, hampir nggak ada sama sekali teman-teman. Atau ini, kalau ini bertolak belakang, ini yang mayoritas perempuan yang diterima, yang laki-lakinya justru malah tertolak gitu. Atau mungkin kayak gini, ini diterima dengan tertolak bersama, atau ini yang diterima laki-laki, yang perempuannya berbentuk bulat kayak gini, bisa diartikan minoritas. Itu baru contohnya saja. Atau kayak gini, ini tertolak seimbang. Atau gini, ini sama-sama minoritas tapi lebih banyak perempuan yang ditolak. Terus ada floating bar juga. Nah, kalau kita pernah lihat grafik chart di Excel, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ini namanya floating bars teman-teman. Floating bars. Jadi floating bars ini cenderung sering pakai di beberapa perusahaan kayak rekrutmen. Jadi contoh yang di interview antara kandidat karyawan laki-laki dengan perempuan bisa seimbang, bisa banyak laki-lakinya, atau mungkin bisa banyak perempuannya juga. Jadi itu pun tergantung kebutuhannya, mau pakai yang pakai bar chart berradius atau floating bars. Ada horizontalnya juga. Nah, horizontal ini cenderung dipakai di studio radio, di radio gitu. Mungkin request terbanyak requestnya lagu ini sekian persen, terus atau mungkin request musisi A sekian persen. Dan ini semakin tapi ini beda dengan yang floating tadi. Kalau yang floating ini dia atas bawah, sedangkan horizontal ini
menyamping, bisa kiri kanan, bisa bertolak belakang, bisa kiri bisa kanan semua, bisa bertolak belakang kanan kiri kayak gini, atau ini bisa kiri semua. Terus ada stacked bar. Nah, stacked bar ini data setnya ini semakin naik justru akan ada warna lain kayak gini. Misal ini yang berwarna sky blue ini adalah kandidat karyawan, yang pink ini yang perempuan, yang biru ini laki-laki. Atau mungkin kayak gini, ini kandidat karyawan di interview, misal antara laki-laki dan perempuan seimbang, seperti itu. Atau mungkin ini kandidat karyawan, yang ini laki-laki, ini perempuan, biasanya sering seperti itu. Terus ada lagi, Mas Bro, kalau ini random mass-nya gimana? Random mass-nya ini nah, kita lihat dulu di random mass-nya. Nah, kayak gini. Random mass ini untuk merandom jumlah yang bisa digrafikkan. Terus ada stack tadi, ada stack per week group. Nah, jadi ini kandidat karyawan, misal datasheetnya 3, datasheet 2 ini kita anggap sebagai data karyawan, kandidat karyawan. Yang datasheet 1 ini perempuan, ini laki-laki. Jadi yang lebih cenderung mendekati yang perempuan. Atau mungkin kayak gini, ini di sini kandidat karyawan, ini yang kakinya sedikit atau mungkin setengahnya kayak gini, ini yang perempuan. Atau mungkin terpisah kayak gini, ada yang terpisah tapi dempet, ada yang terpisah tapi tidak dempet. Terus ada vertical bar. Nah, bedanya dengan horizontal apa, Mas Bro? Yang vertikal ini sama kayak yang floating bar tadi. Bedanya kalau yang vertical bar ini dia lebih transparan warna grafiknya, jadi nggak sebegitu, bukan warnanya warna permanen. Jadi di sini garisnya masih ada, gitu. Garis dadanya masih ada, garis tabelnya ada. Oke, kita langsung lagi di line chart. Nah, kalau di Excel kan biasanya ada bar, line, pie, dan sebagainya. Nah, kita kupas tuntas semuanya. Nah, di sini ada line chart. Nah, line chart ini kayak gini. Jadi kalau di sini line chart ini kan nggak sebegitu dijelaskan, tapi kalau di sini ada banyak subpointnya, mulai dari interpolation modes, line chart, body axis line, point styling, line segment, step line, dan line styling. Terus ini yang vertikalnya, ini yang tadi, ini yang line. Nah, kita awal dari interpolation. Nah, interpolation ini grafiknya titik-titiknya ini adalah kayak hasil penjualan, terus berapa karyawan yang sudah diinterview. Nah, terus jadi lainnya semakin kesini semakin menanjak, ini berarti pengen ada peningkatan. Sedangkan yang menyiku ini kalau semakin kesini justru malah semakin merosot atau stagnan. Sedangkan di sini dari stagnan semakin lama semakin bergerak naik. Terus ada lagi line chart. Nah, line chart ini garis yang berwarna sky blue dengan yang pink ini bertolak belakang. Jadi kalau yang pink ini menanjak turun secara curam di bulan April contohnya. Nah, sedangkan di sini
menanjak secara curam, tapi turunnya ini secara landai kayak gini. Jadi peak ada di titik di bulan Mei, paling jauh di bulan Juli mendekati Agustus ini yang sky blue. Terus ada multi axis. Nah, multi axis ini biasanya dipakai untuk di rumah sakit, mulai dari grafik pasien yang sudah berpulang, pasien meninggal, terus pasien rawat jalan, data dokter, obat-obatan, semuanya pakai grafik multi axis kayak gini. Jadi mulai dari Januari sampai bulan berapa, tahunnya taruh saja tahun 2023. Nah, seringkali dipakai di rumah sakit, mungkin untuk dijadikan laporan dan sebagainya. Oke, terus ada point styling. Nah, point styling ini hanya ada satu warna, dan itu pun stylenya circle. Jadi dataset ini hanya ada satu warna, bisa pink, bisa sky blue. Jadi terus random bahasa ini bisa dibuat turun, bisa dibuat stagnan, dan bisa dibuat naik. Dari day first day atau hari pertama sampai 7 day atau hari ketujuh, atau mungkin selama seminggu ini grafiknya ini dilihatin ada yang vertikal gitu teman-teman. Dan ini pun tergantung teman-teman tatkala diminta pihak mana untuk membuat sebuah data. Nah, pakai aja yang chart.js, buka aja. Terus ada line segment styling. Nah, yang line segment styling ini di sini warnanya bukan lagi pink teman-teman untuk ini, tapi lebih ke maroon dan juga sky blue. Terus untuk titik-titiknya ini transparan hitam gitu. Dan ini cenderung dipakai secara personality gitu. Ada step line chart. Nah, step line chart ini dia cenderung lebih ke beranak tangga. Jadi kayak gini, misal di minus 60 ini hari pertama, naik lagi minus 40, minus lagi minus 20 sampai 60, sampai di hari ke-6 kayak gitu. Dan ini pun bebas. Jadi misal hari pertama minus 60 ini masih stagnan di bawah, naik lagi minus 40 di hari kedua, stagnan di sini, dan lain sebagainya. Terus ada lagi line styling teman-teman. Nah, line styling ini bentuknya ini pun random, yang berbentuk segitiga kayak gini, segitiga cak, ini yang berwarna pink. Terus untuk garisnya, ini garis-garisnya kayak gini, ini bentuknya warnanya sky blue. Dan ini cenderung belum pernah ada yang pakai sejauh ini. Terus kalau di sini ada bar chart. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi di bar chart, tapi yang horizontal. Nah, yang pernah tak jelaskan tadi. Nah, seringkali dipakai di radio-radio atau mungkin grafik reward. Mungkin kalau kita pernah nonton MTV Music Television, nah kalau di salah satu chart
ini kan yang terbanyak requestnya mungkin untuk menduduki runner up terampuh di salah satu MTV. Ini namanya ini apa terus. Nah, jadi bisa dibuat lebih dari 2. Ini kan contohnya hanya 2 kayak gitu teman-teman. Terus ada pie. Nah, pie ini bentuknya kayak kayak pie-nya sistem hard disk. Kalau kita pernah pakai Windows XP itu kan kalau kita ingin ngecek hard disk biasanya kita buka salah satu drive, kita klik kanan, kita klik properties, terus ada filenya gitu, file. Jadi yang sudah dipakai berapa, yang masih kosong nih berapa, itulah file itu file untuk hard disk. Sedangkan di sini filenya ini untuk chart, untuk menentukan sebuah sekolah mungkin misal ini dari sekolahan TK, yang masuk SD ini berapa persen, MI berapa persen gitu. Terus dari 2 sekolah ini SMP berapa persen, MS berapa persen, terus jenjang berikutnya SMA SMK ini berapa persen, alias berapa persen. Sedangkan kalau kita pakai di sini ini pakai honor chart, yaitu pie. Nah, kayak gini. Misal seperti yang tak contohkan tadi, yang warnanya biru ini yang juga MI, yang pink yang SD sekian persen. Baru di sini ini data proses saja, ini data dari sekolah TK. Terus di sini ini yang lanjut ke tes berapa anak, SMP berapa anak, kayak gitu. Itu apa. Dan masih ada di pie chart ini ada yang namanya multi-series pie. Nah, multi-series pie ini biasanya dipakai untuk grafik kedalaman bumi, mulai dari atas bumi sampai yang berwarna apa ini, warnanya taruh saja ini sky blue ini sudah berapa persen gitu. Terus jadi cenderung dipakai di perusahaan-perusahaan yang sifatnya ini perusahaan tambang kayak gitu. Terus ada lagi Dognut. Kalau di sini Dognut ada sebenarnya. Nah, terus ada Dognut teman-teman. Nah, Dognut ini kalau kita pernah melihat Excel kan ada Dognut juga, Dognut chart kayak gini. Kalau kita buka Excel, terus ada data di mana video atau review gitu. Di insert teman-teman. Nah, line kolom win or loss, ini ada chartnya juga, kita bisa memilih.
Kalau di Excel kita bikin data A, dan B, kita bikin sejumlah data sampai data masuk sampai C gitu. Nah gini, terus di sini kita bikin angka 1 sampai 10. Gini, kayak gini. Ini kita pilih D, E, F, G, misal kita angkanya mulai di counter back aja 10. Nah, baru kita bikin chartnya kayak gini. Kita pakai yang dognet, yang pie. Nah kita pakai yang dognet ini. Nah kayak gini. Nah kayak gini teman-teman hasilnya. Jadi mayoritas A, terus selanjutnya ada B, yang warna silver ini C, sampai ini J. Gitu, teman-teman. Kalau di sini ini bisa A atau mungkin bisa 10 sampai kembali ke angka 1. Nah begitupun di sini. Nah ini juga sama. Jadi mayoritas di sini yang terbanyak apa gitu. Biasanya kan dipakai untuk kalau kita bikin voting online, misal dalam pemilihan wali kelas, misal si A ini mayoritas suara terbanyak, boleh jadi wali kelas. Terus ada polar chart. Nah polar chart ini lebih kayak radar, tapi semakin mengerucut ke atas angkanya semakin tinggi. Contohnya ini. Nah ini ada polar area. Nah ini yang polar area ini kayak ada di sini. Nah ini polar area. Nah, misal angkanya mengerucut semakin ke atas, angkanya semakin tinggi, atau mungkin dari A semakin mengerucut ke atas bisa sampai A kuadrat, teman-teman. Nah, tapi ini mungkin kita belum pernah melihat yang kayak gini di beberapa situs, atau mungkin belum pernah bikin di Excel juga. Ada lagi polar area center. Nah jadi ini lebih ke center point label. Misal kayak yang warna blue ini yang mayoritas, yang red mayoritas, terus yang green ini transparan, yang orange transparan minoritas. Tuh. Terus kalau di sini ada radar. Nah, radarnya kayak gini, cenderung lebih kayak ke sarang laba-laba, kayak spider web chart. Tapi ini adalah bukan spider web chart, ini adalah radar, teman-teman. Nah, gini radar. Nah, radar ini semakin kita bikin spider webnya dulu, bikin datanya dulu berbentuk spider web kayak gini, baru kita kasih grafiknya. Sebab apa? Kalau kita bikinnya ini secara dogmat, secara pie,
ini akan kesulitan. Terus ada lagi radar skip point. Nah, masih di radar tapi yang skip point. Jadi poinnya ini bisa di skip atau mungkin bisa dibentur-benturkan. Misal kalau di sini Februari, nah di sini kan bisa dibenturkan dengan yang warnanya 1000 di angka 50, sehingga datanya di bulan Februari ini bisa dibuat stagnan mungkin. Terus ada lagi bubble, teman-teman. Ada bubble ini kalau di Chart.js sepertinya ini. Nah, kalau bubble ini kita nggak perlu pakai line tapi pakai gelembung, teman-teman. Semakin tinggi gelembungnya semakin naik, berarti ada peningkatan. Semakin ke bawah gelembung, semakin ada di bawah gelembungnya, berarti ada penurunan. Atau mungkin semakin lurus gelembungnya ini, berarti ada yang stagnan. Terus ada scatter chart. Nah, scatter ini hampir sama kayak bubble tapi ini bentuknya kayak titik-titik gitu. Nah, scatter ini kayak gini. Nah, semakin tinggi titik-titiknya ini berarti ada peningkatan di data kita. Semakin ke datanya ini semakin menanjak turun sampai mungkin di angka 60 ini, berarti ada keberosotan di beberapa lini. Terus ada scatter multi axis. Nah, scatter multi axis ini tabelnya lebih lebar, titik-titiknya lebih bisa ditambah, bisa dikurangi, atau mungkin bisa dibuat default kayak gini. Ini biasanya dipakai buat apa, Mas Bro? Kurang tahu juga, tapi cenderung dipakai buat di beberapa aplikasi layanan sebenarnya. Terus ada kalau di sini ada custom option. Nah, kayak gini. Ada custom option di sini, ada di combo bar atau line. Nah, kalau di sini ada custom option. Ini bentuknya kayak bar tapi bisa di custom, bisa dibuat transparan, bisa dibuat tetap. Terus ada custom tooltip. Nah, sama kayak custom option tapi ini warnanya nggak bisa transparan, teman-teman. Jadi dia grafiknya ini menutup ini. Terus di sini di samping ada combo bar ini dia kolaborasi antara line dengan bar gitu. Lalu ada stack. Nah, stack ini biasanya terpisah kayak gitu. Terus ada lagi sebenarnya skala, legend, area. Nah, di Chart.js ini ada banyak sebenarnya, ada bar, line, ada linear, area, scale. Nah, di area ini ada line chart bundle, dataset, line chart delay time, line chart stack, radar chart stack. Kalau dijelaskan satu persatu kayaknya gak bakal cukup waktunya, kemudian aja kita bahas form aja udah hampir 1 jam. Nah, terus ada scale. Nah, bentuknya kayak gimana, Mas Bro? Scale area bentuknya ini di sini ada chart,
boundaries, dan bentuknya ini kayak nggak ada garis tepinya. Terus ada line chart dataset. Nah, kalau yang biru ini berarti dia sudah meningkat drastis. Warnanya biru navy ini, kayak gitu. Terus tapi jarang kepake kalau yang ini. Yang jarang terpakai di beberapa web ini yang model area, scale option, legend, title, subtitle, tooltip. Nah, tooltip ini kalau di sini ada custom tooltip. Nah, di sini ada custom tooltip content, external HTML tooltip, direction mode, font style, position, kayak gitu. Terus ada chart draw time. Jadi seiring berjalannya waktu ini semakin stagnan, semakin meningkat, apa justru semakin merosot. Biasanya sebagai buat grafik gajian kayak gitu. Ada lagi masih di area, masih ada line chart stack. Nah, di sini bisa random. Jadi yang warna pink ini belakangnya bisa dikasih warna sky blue sampai warna orange ataupun green. Jadi teman-teman mau pakai yang mana ketika diminta membuat sebuah grafik di institusi mana, pakai saja yang sekiranya teman-teman butuhkan. Ada lagi radar chart stack. Radar chart stack ini dia lebih cenderung ke bentuk spider web atau jaring laba-laba. Jadi di setiap sudut ini biasanya jam, bisa bulan, bisa tahun. Asal hanya ini diganti 2023, 2022, 2021 sampai di sini 2016 atau 17. Terus ada scale. Nah, di scale ini ada linear scale min max, linear scale suggest min max, linear scale step size, long scale, stack liner at all category, time scale max span, time scale combo chart. Gitu. Gak perlu dijelaskan satu persatu. Terus ada scale option, dimana ada center positioning, grid configuration, tick configuration, title configuration. Yang sekiranya perlu kalau teman-teman ingin bertanya yang sekiranya kok gak dijelaskan, sebelum teman-teman bisa bertanya saja di kolom komentar. Oke. Terus di scale option ini terus ada sama, kalau mau bertanya kenapa kok nggak dijelaskan sekalian, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Ada legend, model event, HTML legend, font style, position, alignment, and title position gitu. Ada title yang hanya ada alignment saja, ada subtitle yang hanya ada basic, ada tooltip, teman-teman. Nah, kalau di sini ada custom tooltip yang mana ada mulai dari custom tooltip content, external HTML tooltip, interaction mode, font style, position. Kita mulai dari yang custom tooltip content. Sebab di sini kita bahas yang custom tooltip, teman-teman. Kalau di sini kita dibahas setengahnya, di sini kita jelaskan all out. Jadi custom tooltip content ini biasanya grafiknya kita lihat di dashboardnya YouTube kita. Nah, itu kan kayak gini. Ini namanya custom tooltip content. Jadi semakin banyak subscribernya, justru malah semakin bisa banyak pendukungnya, atau mungkin bisa berkreasi lebih kayak gitu.
contoh misal yang berwarna pink ini contoh banyaknya subscriber, terus total view-nya ini yang warnanya 1000. Itu contoh kasusnya ada di YouTube. Terus ada external HTML point, external HTML motif. Nah, di sini yang warnanya biru ini semakin menanjak naik, justru bisa stuck di atas, terjun bebas, dan sebagainya. Terus sedangkan yang mengikut ke bawah ini biasanya kan diawali dari dia merosot dulu, baru dia menanjak naik, terus turun dengan landai, stagnan di sini baru turun, kayak gitu. Terus ada interaction mode. Interaction mode ini adalah the sample shows how to use the position mode setting. Jadi mode-nya ini ada index, axis, xy, intersect files, kayak gitu. Jadi lainnya ini bisa ditempel atau mungkin dilengkakan kayak gini, atau ditempel kayak gini. Terus ada point, dan ini belum pernah banyak contoh kasus yang kita temui, teman-teman. Terus ada point style. Nah, point style ini circle-nya, star-nya, triangle-nya, triple line, triple in one, triple line in one data. Coba kenapa? Sebab this sample shows how to use the dataset point style in declarative instead of a rectangle to identify each dataset. Jadi triple line in one gitu. Terus ada possession, teman-teman, dimana possession dalam kutip ini adalah this sample shows how to use the possession mode setting. Jadi ini bisa dipakai buat grafik average atau rata-rata penjualan, terus rata-rata penilaian, rata-rata keberhasilan pendataan, dan lain sebagainya, teman-teman. Terus ada lagi scriptable option, yang mana ada bar tadi udah dijelaskan, ada bubble yang juga sudah dijelaskan di atas, ada line, pie, polar area, radar, yang dimana scriptable ini ke-6 ini sudah dijelaskan lagi di atas, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Terus ada animation juga, mulai dari delay, drop loop, progressive line, terus progressive line with easing. Ini kalau teman-teman bertanya kok nggak dijelaskan sekalian, Mas Bro, dijelaskan, mungkin bisa bertanya di kolom komentar aja ya. Terus ada advance. Nah, advance ini meliputi ada data decimation, ada derived axis type, ada derived chart type. Nah, derivednya ini ada dua type. Yang pertama axis type, yang kedua chart type, teman-teman. Jadi ini bisa di random, mau pakai yang chart type dulu baru axis, silahkan, sesuai kebutuhan. Terus ada linear gradient. Terus ada programmatic event triggers, ada animation progress bar, ada radial gradient. Terus ada plugin-nya juga, mulai dari chart area border, terus kuadran, dognet, anti-state. Ini plugin-nya, ada utilities-nya juga. Utilities-nya ini ada disclaimer, functionnya kayak gimana. Ini contoh scriptnya, ini hanya contoh script yang function gitu. Nah, terus ada komponennya juga. Jadi untuk malam ini kita bahasnya ini untuk yang data ini chart dulu, kita chart advance. Nah, yang chart advance ini
Kalau di sini data decimation derived dengan dua type, yaitu axis dan chart, linear gradient, programmatic event regex, animation progress bar, gradient, dan juga radial gradient. Sedangkan di sini ada option, mixed, data labels, double y-axis, funnel. Nah, double y-axis ini yang tidak jelaskan yaitu ada axis type dan chart type. Terus ada funnel, the formatting values on the y-axis, the formatting values in the tooltips, double datasets in the bar chart, ada asynchronous data juga. Jadi untuk data advance-nya ini insya Allah kita bahas di video berikutnya, teman. So, cukup sekian video malam ini mengenai data tables, data chart, dan di next videos kita akan bahas lagi. Oke, sebelum itu don't forget for like jika teman-teman suka, share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, komen, mungkin bisa bertanya, mungkin kita bisa tanya jawab di kolom komentar, atau mungkin bisa ngasih saran, kritik, masukan yang sifatnya itu membangun. Terus don't forget for subscribe and the bell for the next videos, teman-teman. Okay, see ya on the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.